Oh, berarti Bapaknya ahli mental health. Udah prodi psikologi loh, masa? Lu nggak jaminan. Ini saya luruskan teman-teman ya. Itu nggak jaminan. Apakah dari tekanan akademik itu mempengaruhi mental health-nya mahasiswa? Oke, kalau berbicara tentang mahasiswa Yeah. itu hampir unik, hampir sama uniknya dengan makhluk yang bernama dosen. Oke. Oke, tapi kita PSW yang kita Yang dosen. yang dosen. Yang dosen. Oh, kita bahas mahasiswa. Mahasiswa dulu. Nanti yang di skin 2 kita bahas tentang dosen. Dosen. Oh, siap. Oke, karena biar dosen itu juga tidak menjadi variabel pencetus ketidaksehatan mental mahasiswa. Oh, benar sekali. Ya, betul. Benar, saya Ya kan? setuju. Kok kita ngerasani dosen? Jadi ngerasani saya nanti. Duh, alah. Kemana Hul ini kah? Tamu kita kali ini tuh tamu penting loh. Kok bisa-bisanya telat? Jelas sana ini. Halo? Halo, Gimana kamu? aku lagi di luar nih. Oh, Tamu ini tuh udah tahu, tamu kita ini tamu penting kok. alah telatnya masuk. Oke. Jelas kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Kamu ini. Sorry. Telat ya? Iya. Oke. Untung tamu kita ini belum datang. Sorry, bos. Ini loh kopi. Itu ini yang saya tunggu itu. Maaf ya, kreseknya. Alah Rere. Tetep aja. Gak ada perkembangan kamu itu, minimal niru-niru Starbucks gitulah, ada logonya. Ya. Kamu itu. Ya nantilah, tunggu banyak uang gitu loh. Terus uang itu bisa dicari, kesempatan itu nggak bisa. Oh, siap. Bener itu. Taktis kamu ini. Tapi nggak apa-apa kan? Pas ya 3. Tuh 2, oh pas. Ngomong siapa tamunya? Udah nanti kamu itu tahu sendiri kok. Tuh kan. Ini namanya panjang umur. Orangnya nelpon saya. Halo Pak, udah di mana? Oh, udah di luar kah? Saya udah di depan pintu. Oh ya, saya jemput Pak. Bentar. Tuh kamu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pintunya bisa nutup sendiri. Nggak bisa Pak. Nggak bisa dong. Hei. Kursinya terlalu sempit untuk ukuran orang besar. Benar sekali untuk orang besar. Nah, ini tamu kita kali ini, Hul. Tamu kita kali ini itu Sekjur Psikologi UIN Malang. Bener nggak? Prodi. Oh, Sekprodi ya? Prodi. Oh, setahu saya kalau dulu kan sekretaris jurusan gitu. Iya. Sekarang sekretaris Program studi. Program studi. Oh iya. Oh, oke. Nah, kamu tahu nggak kenapa kita itu ngundang? Belum kenalan dulu kita ini. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Kenalkan ya, beliau ini bernama Bapak Yusuf Ratu Agung, bener nggak? Betul. Betul. Gelarnya dianu pisan apa enggak? Enggak pakai gelar. Wah. Berarti Sekolahnya non gelar. Enggak, kalau saya pakai gelar nanti khawatir yang di sebelah saya itu jadi minder. Oh, Jadi nggak iya. sehat mental. Jadi tanpa gelar.
Siap. Tapi insya Allah saya Pak nanti dapat gelar. Oh, bagus lah. Iya. Dia dapat gelar. Jomblo seumur hidup. Oke. Pak, Tamu yang baik itu seperti mayat, mau diapakan aja terserah tuan rumah. Jadi Oh. saya berlaku seperti itulah. Saya harus ngapain ini? Iya. sebelum itu Ngopi. ngopi dulu, Pak. Oke. Biasa kalau podcast kita itu namanya podcast tempat nongkrongnya mahasiswa. Jadi ya konsep kita nongkrong aja, Ngopi. Pak. Jadi ada kopinya, boleh merokok. Oh, bagus. Tuh. Tapi saya itu seperti James Bond. Lah kenapa? Diaduk, tidak dikocok. Itu kan dikocok. Iya. Oh, siap. Siap. Selalu ada drugs ya. Nonton James Bond apa enggak kalian? Pernah. Pernah dong. Yang detektif 007. Iya. Apa namanya itu? James Bond. James Bond. Gak tahu berarti, Pak. Gak tahu. Kamu terlalu pendiam. Sehingga kamu bisa jadi bisa lulus ya. Iya. Beda kalau saya sama dia. Kalau dia memang sufi, suka film. Oh, suka. Cuma tugasnya jadi berantakan. Hampir benar. Nah, Oke guys. kan teman-teman ini belum tahu nih kenapa kita ngundang Pak Yusuf Ratu Agung ini kan. Ya kenapa? Karena tema kita kali ini itu mental health mahasiswa. Wah. Makanya kita datangkan langsung ahlinya. Oh, berarti Bapaknya ahli mental health. Udah prodi psikologi loh, masa? Lu enggak jaminan. Ini saya luruskan teman-teman ya. Itu enggak jaminan. Jadi gini. Ya. Sebetulnya waktu terbaik mengundang saya di sini untuk ngomong kesehatan mental itu 8 bulan yang lalu. Nah, waktu terbaik kedua itu 4 bulan lagi. Tapi waktu terbaik ketiga ya hari ini nggak apa-apa lah. Karena apa? Karena pada bulan Oktober, pada 10 Oktober dan biasanya 1 bulan kita itu memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Oke. Nah, cuman kalau di bulan Juni ini kita memperingati Hari Mental Seakhirat. Biar dunia dan akhirat itu connecting. Tetap masuk juga ya kan? Ini sudah? Hah? Ini sudah? Sudah. Di sini saya tanya-tanya, Pak. Tapi sebelum tanya-tanya saya minum dulu ya. Lu nggak dikocok? Hah? Duh, kalau saya ngocoknya beda. Oke. Cepet. Oh. Nah, gini, Pak. Oke. Masuk ke pertanyaan pertama ya saya ini. Apa sih mental health itu? Definisinya apa gitu kan? Oke, sebelum saya memberikan definisi mental health, kalau saya berikan definisi kan seperti kuliah. Ini berarti kan kita ngobrol. Oh iya, kita ngobrol ini, bukan kuliah, Pak. Jadi biar nggak teoritis, saya mau memberikan pertanyaan balik. Menurut kalian apa sih sehat itu dulu? Sebelum kita ngomong mental, sehat itu apa? Sehat itu apa? Tidak berpenyakitan. Nah, Benar. Secara fisik ya. Ya. Kemudian apa lagi? apa ya? Ya nggak wahing, nggak batuk. Saya tuh kalau mau dapat uang tuh wahing-wahing malah. Artinya wahing itu tidak bisa dijadikan ukuran orang itu sehat atau tidak sehat. Cuma saya akan memberikan definisi yang diberikan WHO maupun Kementerian Kesehatan kita tentang sehat. Jadi sehat itu adalah kondisi di mana secara fisik, kemudian emosional, mental, dan sosial bekerja dengan baik. Sehingga kita bisa berinteraksi dengan lingkungan kita pada performa terbaik kita. Oke. Nah, kalau kita mau mengkhususkan lagi ke kesehatan mental, kondisi di mana pengembangan intelektual dan emosional seseorang itu berkembang dengan baik, berinteraksi sosial dengan baik. Saya mau mengibaratkan gini teman-teman, kita itu patut bersyukur hidup di budaya timur. Berbeda dengan budaya di barat. Kalau teman-teman melihat tokoh superhero yang ada di Marvel, semuanya itu kan sempurna. Sempurna. Bener. Artinya dia punya
otot yang lebih kuat daripada baja, kemudian matanya memiliki kemampuan lebih bisa menembus Laser pandang. gitu kan, Pak. Kamu bilang laser, padahal saya ngomong menembus pandang. Menembus pandang. Wah, ini Kemudian bisa lari cepat, kemudian bisa terbang dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat lokal superhero kita. Gatot Kaca. Gatot Kaca itu sedikit-sedikit kita impor itu dari India. Dari India. Kok bisa dari India, Pak? Iya. si buta dari gua hantu. Oh, iya. Si buta dari gua hantu ataupun si pincang atau si bisu apapun, Nyi Roro Kidul. betul. Mereka itu memiliki keterbatasan, tetapi masih bisa memberikan manfaat pada lingkungan sekitarnya. Itu adalah sehat. Jadi yuk kita ubah bahwasanya sehat itu bukan hanya karena keterbatasan, lepas dari keterbatasan fisik. Artinya meskipun kita memiliki keterbatasan fisik atau handicap di beberapa organ kita, itu tidak menutup kemungkinan kita bisa tetap hidup sehat, terutama secara mental. Secara mental. Tapi gini, Pak. Apakah bisa dikatakan sehat ketika orang itu dari lahir itu, mohon maaf ya, gangguan apa namanya tuh, disabilitas. Sehat banget. Sehat banget ya. Dia lengkap. Ini tidak untuk Iya, membandingkan. iya, iya. Tidak untuk membandingkan Iya. ya. Si host kita yang keren ini, Fatih ini lengkap. Tapi debutnya masih di Malang dan di zona mahasiswa. Iya. Mohon maaf, Ariana Putri Ariana, barusan dari Amerika. Dari Amerika. Dia dapat Golden Buzzer dengan keterbatasannya. Artinya dia sehat. Dia sehat, ya. Ariana pun juga Sehat juga. Artinya potensi terbaik dari individu itu tetap muncul, kemudian bisa memberikan manfaat pada lingkungan sekitarnya, mengharumkan nama bangsa. Kalau dia hanya mengharumkan bau badannya, itu artinya dia sehat. Dia sehat. Iya. Loh, dia mengharumkan bau badan itu juga sehat. Sehat. Karena kalau bau badannya itu menyengat, itu kan mengganggu kita. Iya, mengganggu. Orang lain, Oke. itu nggak sehat. Dan salah satu indikator orang itu skizofrenia adalah bau badannya yang menyengat. Tapi bukan kamu kan? Parfuman kok ada. Jadi sehat. That's good question. Sehat secara jasmani juga ya. Secara rohani pun itu sangat perlu ya, Pak ya. Sangat perlu. Jadi secara emosional dan intelektual itu berkembang. Berkembang. Berarti tadi secara garis besarnya sehat itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagi Dengan orang lain. kondisi apapun yang ada dalam diri kita. Oke. Karena manusia itu tidak hidup sendiri. Jadi manusia itu hidup dengan lingkungan sosial. Jadi kalau kita bisa contribute, kita bisa memberikan bisa berpartisipasi untuk kehidupan sosial kita, maka kita itu sehat. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Pak, kita kan berbicara tentang mental health, yang dimana mental health lebih ke mahasiswa lah gitu. Oke. Nah, itu apakah dari tekanan akademik itu mempengaruhi mental health-nya mahasiswa? Oke, kalau berbicara tentang mahasiswa Iya. itu hampir unik, hampir sama uniknya dengan makhluk yang bernama dosen. Oke. Oke, tapi kita PSW yang kita Yang dosen. yang dosen. Yang dosen. Oh, kita bahas mahasiswa. Mahasiswa dulu. Nanti yang di skin 2 kita bahas tentang dosen. Dosen. Oh, siap. Oke, karena biar dosen itu juga tidak menjadi variabel pencetus ketidaksehatan mental mahasiswa. Oh, benar sekali. Ya, betul. Benar, saya Ya kan? setuju. Kok kita ngerasani dosen? Jadi ngerasani saya nanti. Oke, kita ngomong tentang kesehatan mental mahasiswa. Oke, mahasiswa itu memiliki beberapa kategori ya. Ada mahasiswa yang baru masuk di universitas. Kemudian ada yang mahasiswa tengahan, madya, semester 3, 4 sampai 6. Kemudian ada tipe-tipe mahasiswa akhir gitu. Ya. Benar. Mahasiswa akhir yang sampai di finish dan mahasiswa akhir yang tertahan oleh garis finish. Oke, kalau tekanan akademik itu menjadi kambing hitam ketidaksehatan mental mahasiswa, ya enggak juga dong. Itu kenapa? Itu kan nggak fair. Iya. Artinya gini, teman-teman dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA itu telah mendapatkan pendidikan yang jauh lebih berat dibandingkan di perguruan tinggi. Oke. Kalau kita hitung jam di perguruan tinggi, kalian nggak lebih dari berapa jam itu? Sekitar 20 jam kan seminggu. Ya, Nggak lebih. benar. Nggak lebih dari 20 jam, antara 20 sampai 25 jam lah.
Karena 1 jamnya itu kan cuma 50 menit, sedangkan maksimal kan 24 SKS. 24 SKS. Artinya tekanan akademik itu tidak begitu berpengaruh. Tetapi variasi di mana proses akademiknya yang berpengaruh, atmosfer akademiknya yang berpengaruh. Nah, permasalahan yang utama pada mahasiswa baru dulu ya. Iya, mahasiswa ini bagi baru. kalian guys yang masih mahasiswa baru. Permasalahan yang paling utama adalah penyesuaian diri. Kita tuh seringkali mengalami kesulitan ketika menyesuaikan diri dengan lingkungan, apalagi lingkungan baru yang bernama perguruan tinggi. Apakah itu akademi, sekolah tinggi, institut ataupun universitas. Kenapa? Karena kita terbiasa dari pendidikan dasar dan menengah itu taken for granted apa yang diberikan oleh guru kita. Iya. Sedangkan di perguruan tinggi kalian belajarnya harus mandiri. Iya. Nah, di sini kalau kalian nggak siap secara personal, penyesuaian dirinya kurang, maka ini akan menjadi variabel, menjadi tekanan akademik tadi. Oke. Padahal tidak senyatanya tekanan akademik yang menekan, tetapi kesiapan pribadi kita. Nah, kalaupun di mahasiswa yang madya itu dan mahasiswa akhir seringkali yang menjadi permasalahan itu adalah ketakutan dan kekhawatiran. Pertama, ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan yang tidak jelas. Kita nggak pernah tahu, karena kita melihat tetangga kita lulus tapi tetap di rumah saja. Kemudian kita melihat mahasiswa, apalagi mahasiswa yang nggak lulus ya, apalagi ya mahasiswa yang lulus saja punya ijazah di rumah, apalagi yang tidak lulus. Nah, jadi bermacam-macam permasalahan yang akan dihadapi dan itu harus diselesaikan. Karena pada akhirnya kemampuan yang paling berguna dalam kehidupan seseorang selain jujur dan lain sebagainya itu adalah kemampuan untuk problem solving. Ya. Sekolah apapun itu termasuk kuliah itu adalah cara untuk kita mengasah kemampuan problem solving ini, di mana kita bisa salah kemudian kita perbaiki, salah kita perbaiki, IP jelek kita bisa remedi. Kita bisa mengambil kembali. Tetapi begitu dalam kehidupan nyata tidak ada lagi yang namanya remedi. Yang ada hanya tobat. Tobat dan kemudian memperbaiki diri kita agar lebih baik. Masih ada kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Nah, orang yang sehat secara mental itu memiliki kemampuan untuk terus memperbaiki diri. Jadi kemampuan problem solving, mengolah emosi, kemudian kemauan untuk memperbaiki diri. Nah, itu masalah yang paling banyak ditemui di mahasiswa. Ya. Kalau untuk menu akademiknya sendiri itu adalah ringan sekali. Ayo, coba teman-teman selama kuliah, berapa kali tugas itu kalian kerjakan sendiri? Kalau tugas dikerjakan sendiri itu enggak dari 8 mata kuliah paling cuma 2 atau 3 yang dikerjakan sendiri. Iya benar. Kerja kelompok. Iya benar. Kerja rame-rame. Oke. Meskipun kalian lebih banyak social loving yang menjadi beban sosial, titip nama. Iya. Jadi tukang print gitu. Cuma tukang print atau cuma tukang ngeluarin 2.500 untuk untuk ongkos ngeprint. Nah, tidak ada sebetulnya problem atau beban akademik yang terlalu berat. Beratnya itu ada di otak personalnya masing-masing. Di pikiran kita, di persepsi kita. Jadi kalau orang itu mau sehat secara mental, yang pertama adalah benahi pikiran kita. Oke. Jadi healthy mind feeding, masuki pikiran kita dengan makanan-makanan otak yang sehat. Makanan yang otak yang sehat itu bukan gulai otak, bukan wortel, bukan otak bandeng, bukan. Tetapi apa? Informasi yang positif, informasi yang membuat diri Anda mampu berkembang, bukan informasi yang justru menekan pengembangan diri Anda. Nah, contohnya adalah memilih teman yang baik. Lingkungan berarti. Lingkungan, ya betul. Karena seusia-usia kita, nah saya juga muda ya. Insya Allah muda teman-teman. Saya muda, yang tua saya nggak tahu. Kalau kita nongkrong di sini ya kita sama-sama muda aja. Oh nggak sama-sama tua ya. Bukan kalian yang menua tapi saya yang meremajakan diri. Kalau kita yang menua susah. Oke,
Karena kita itu terlalu banyak berinteraksi dengan lingkungan, bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, lingkungan itu sangat berpengaruh pada kita. Maka memilih lingkungan yang baik, memilih orang yang tepat, memilih cara berinteraksi yang tepat itu akan membantu kesehatan mental kita. Oke. Jadi pertama, fixing your mind. Tapi gini Pak, kalau kita berpikiran negatif itu apakah mempengaruhi bahwa kita itu ada gangguan kesehatan mental? Weh. Berpikiran negatif, Tuh. negatif thinking gitu. Tentu tidak. Tentu tidak. Iya. Ada positive side of negative thinking. At least orang yang punya negative thinking itu dia jadi jauh lebih aware. Jadi orang yang memiliki negative thinking ini dia akan menjadi waspada. Dia akan menjadi berhati-hati. Kalau dalam dosis yang tepat. Iya. Karena itu akan menjadi awareness ya, menjadi kewaspadaan. Tapi kalau dosisnya ditambah, maka itu akan menjadi ketakutan yang berlebihan. Dan ini yang seringkali menjadi masalah pada teman-teman di semester akhir. Oke. Karena dengar pembimbingnya itu dosen killer, Iya. atau dosennya keras, dosennya sulit, belum ketemu sudah Takut gitu. sudah ngelebrot. Iya. Baru dapat dosen pembimbing aja udah, aduh, Betul. gimana ini? Aduh kok Pak ini? Iya. Itu Aku artinya takut. apa? Artinya kita itu termakan oleh persepsi yang kita bangun sendiri. Padahal kekuatan pikiran itu luar biasa. Kalau kita berpikiran baik, berpikiran positif, itu akan menjadikan diri kita luar biasa, extraordinary ya. Tapi kalau kita berpikiran terlalu negatif, kemudian memunculkan ketakutan, kekhawatiran, itu justru akan membenamkan potensi kita. Nah, itu yang harus kita lawan. Nah, cara untuk melawan, Boyo tanya dulu sebelum saya jawab. Bagaimana cara untuk melawannya? Bagaimana cara untuk melawannya? Karena break. Oh, sudah break. Gitu. Nah, rokokan. Rokokan. Pak, nggak rokokan. Merokok salah satu tanda Tanda apa? tanda pengen merokok. Oke. Tanda Anda gelisah biasanya gitu, Pak. Udah lah, nanti kalau saya ngomong macam-macam katanya psikologi ahli meramalkan sesuatu padahal yang enggak juga. Oh iya, Pak. Tadi kan kita sampai pembahasan mana tadi? Oh, Iya, tentang pikiran itu. Negatif ya. Pikiran negatif. Gimana sih cara kita itu buat menangani pemikiran-pemikiran yang negatif ini, Pak? Oke, kita tuh bebas teman-teman memilih menilai sesuatu. Jadi mau dari sudut kanan, sudut kiri, mau pakai atas, mau pakai bawah. Nah, tetapi penting untuk memilih sisi positif sebagai cara pandang. Meskipun memang sisi negatif juga kita perlukan seperti saya sampaikan tadi ya. Bahwasanya berpikiran negatif itu dalam dosis tertentu membantu kita untuk menjadi lebih aware, menjadi lebih waspada sehingga kita menjadi lebih berhati-hati. Tetapi kalau dalam dosis yang terlalu banyak, sedikit kita pikir sisi negatifnya, itu akan membuat kita terhambat untuk berkembang. Iya. Benar-benar. Kalau dalam bahasa Jawa nanti kita kena sindrom koke. Sindrom koke. Kayak apa ya? Mau melakukan ini koke ngono, koke ini. Jadi muncul kekhawatiran. Nah, itu yang membuat mental kita tidak sehat. Nggak sehat. Jadi ada kalanya sesuatu itu just do it. Jadi dilakukan saja tanpa banyak berpikir dulu. Karena dengan kita melakukan sesuatu itu akan muncul alternatif-alternatif yang lain. Itu menjadi hal yang patut kita lakukan untuk menekan sisi negatif thinking yang ada dalam diri kita. Jadi tidak perlu dihilangkan, biarkan dia tumbuh tetapi dalam kadar tertentu. Tapi kan gini, Pak. Apa itu? Mentalitas seseorang itu kadang kan beda-beda. Kita nggak bisa pukul rata bahwa Jelas beda. ya kayak mental saya contoh kuat gitu kan. Meskipun apa ya? Cara Jawa bahasa Jawanya dipaido dimarahin terus itu. Ya tetap aja gitu loh. Iya. Akan bangkit lagi gitu kan. Usia boleh sama. Iya. Katakanlah kamu lahir dari Senin sama-sama Senin Wage. Tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama. Tapi kalian kan hidup di keluarga yang berbeda. Yang berbeda. Hidup dengan pola asuh yang berbeda.
Orang pola asuhnya otoriter, di kamu pola asuhnya demokratis atau bahkan permisif. Kalau di sini ngapa-ngapain serba nggak boleh, di sini ngapa-ngapain boleh aja, asal jangan merepotkan orang tua. Gas aja gitu. Meskipun akhirnya merepotkan. Pada akhirnya pada akhirnya rumah yang paling tempat yang paling kita nyaman untuk pulang adalah rumah. Jadi seperti lagunya Salma jadinya. Waduh, Salma mengendorse Salma. Nggak tahu aku. Ini kok gak anu sekali kamu. Tak pas bisa. Nggak tahu. Itu tadi teman-teman, jadi negative thinking pada tataran tertentu memang kita butuhkan untuk membuat kita lebih aware, lebih waspada, lebih hati-hati. Tetapi untuk menumbuhkan potensi yang terbaik kita harus positive thinking. Positive thinking. Pun jangan kebablasan. Karena begitu positive thinkingnya kita menjadi orang yang mudah ditipu. Nah, kok bisa kayak gitu? Iya, karena kita menganggap sesuatu itu baik semua. Padahal dunia ini kejam. Oke. Dunia ini, saya nggak ngomong jahat ya. Iya. Kalau dunia jahat ini nanti saya dituntut orang banyak. Artinya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ada kalanya orang lain itu bisa memahami kita. Tapi banyak orang lain yang tidak bisa memahami orang lain juga. Jadi kita harus tahu kita harus berhadapan dengan siapa. Kita sedang berhadapan dengan siapa. Waspadalah pada toxic people yang ada di sekitar kita. Iya. Toxic people pun juga macam-macam. Jadi kayaknya kalau ngomong tentang mental health ini harus berepisode. Makanya kita akan membahas tentang toxic people sendiri nanti. Jadi orang yang sangat berpengaruh pada kita sehingga memiliki dominansi yang cukup kuat pada kita itu akan berpotensi menjadi toxic people. Begitu pula kalau kita bergaul dengan orang yang terlalu easy going, mau diajak kemana ngikut, mau kemana ngikut, itu juga akan menjadi beban kita, menjadi toxic people bagi kita. Jadi interaksi dengan dengan lingkungan itu juga turut mempengaruhi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itu kan di lingkungannya. Bagaimana kalau kita lihat di media sosial? Nah, apakah di media sosial itu sangat berpengaruh bagi kesehatan mentalnya mahasiswa? Yes, indeed itu bukan namanya orang. Indeed. Artinya itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Karena bangun tidur itu, kalau dulu saya itu bangun tidur yang saya lihat itu jam, tapi kalau sekarang itu HP. Ya saya lihat jam sebetulnya, tapi melalui HP saya. Nah, pas saya melihat jam di HP saya, ini saya merefleksikan diri saya sendiri ya. Lalu ada notifikasi entah itu dari WhatsApp, kemudian dari Telegram ataupun dari Facebook. Ini harus bayar semua ini ke zona mahasiswa karena sudah saya sebutkan, termasuk Instagram. Muncul notifikasi, kemudian yang harusnya saya bangun ke kamar mandi, saya scrolling dulu. Coba mata kita ketika bangun tidur langsung disambut oleh media sosial. Dan ketika kita mau menutup mata kita, mau tidur, media sosial pun yang mengantarkan kita tidur. Jadi seringkali kita kalau malam hari itu tidur karena mata kita sudah terlalu panas memandang layar HP kita. Dari apa? Dari scrolling kan. Nah, itu artinya kita sekarang hidup di mana informasi itu membanjiri kita. Dalam setiap kedipan mata, informasi ini seperti jin teman-teman. Katanya jin itu apabila Anda bisa melihat jin di daratan lautan, maka Anda akan susah bernafas karena semuanya penuh dengan jin. Nah, hari ini itu informasi itu sudah membanjiri kita dimanapun juga. Perjalanan saya dari kampus ke sini pun sudah banyak mengganggu kognisi saya. Informasi yang ada di baliho, kemudian pilihlah saya, ada yang tampang cakep, cantik, ada yang tampang keren, ada yang tampang alim, itu menjadi sampah kognitif. Karena ini mau dikatakan, berarti di media sosial kan banyak hal-hal seperti itu. Sama, jadi informasi yang masuk kita itu akan flooding, membanjiri kita, akan menjadi sampah kognitif kita. Nah, kita harus mau nggak mau melakukan screening. Kita harus menyeleksi mana yang menjadi informasi yang betul-betul berguna bagi kita. Benar-benar kayak kita itu butuh filter gitu kan untuk apa sih yang mau kita konsumsi di media sosial. Betul. Gitu kan. Itulah yang saya sebut dengan healthy mind feeding. Jadi memberi makan otak kita secara sehat dengan apa? Informasi yang berguna. Informasi yang berguna itu apa? Informasi yang selaras dengan emosi kita.
informasi yang selaras dengan peningkatan kemampuan intelektual kita. Nah, itulah yang patut kita berikan perhatian. Oke. Cuman memang kendala masyarakat, kalau masyarakat saya nanti ketemu orang banyak. Ke nih Keseluruhan. generasi kalian. Oh, generasi kita. Generasi kita. Oh iya, generasi kita. Generasi kita itu memang informasi ini menjadi sebuah kekuatan sekaligus bisa menjadi variabel pencemar atau variabel peluru fokus kita. Seperti saya itu kalau mau mengerjakan tugas, saya cuma juga punya tugas teman-teman. Iya, pasti Jadi, itu. Selain mahasiswa, dosen pun juga punya tugas. Jadi Dan lebih banyak juga. Nggak usah iri. Ya, kita Tugasnya sama, lebih banyak kita ya, Pak, sama, ya? Kita semua. Kita manusia yang harus menyelesaikan tugas dan semua manusia memang harus menyelesaikan tugas. Seringkali ketika kita membuka laptop kemudian kita browsing sesuatu yang kita butuhkan, fokus kita teralihkan karena ada informasi baru yang masuk. Dan entah itu iklan atau apapun yang memecah fokus kita. Nah, itu adalah tantangan. Oke. Mau nggak mau kita harus kita hadapi. Nah, untuk menjadi mental sehat, nanti ya salah satu quote yang akan saya berikan di akhir nanti, itulah menjadi berani, teman-teman. Jadi kita harus berani memilih, kita harus berani menghadapi. Seringkali kita itu flight, kita itu terbang menjauh, fly away, kabur dibandingkan dengan fight. Karena masalah itu akan selesai kalau kita hadapi dan kita selesaikan. Seringkali masalah itu akan selesai kalau kita mau berdiam saja. Jadi diam kita hadapi, dimarahin ya kita dengarkan. Ya udah gitu, terima-terima aja. Selesai kan? Yang membuat kita itu kan pikiran kita. Tadi penyakit koge, sindrom koge ini, koge ngono. Nanti akan seperti ini, nanti akan seperti itu. Nah, ketakutan inilah yang menjadi momok. Persepsi yang kita bangun sendiri sebetulnya. Dan bagaimana cara melawannya? Ya kita bongkar persepsinya. Bagaimana Pak dengan mahasiswa yang kebanyakan overthinking gitu? Belum apa-apa udah overthinking kayak gitu, Pak. Udah update status Iya. kan. saya galau ya. Bikin video. Oke, teman-teman mahasiswa yang ngomong ini teman kalian loh ya. Iya. Artinya tidak ada kajian secara saintifik bahwasanya kata-kata tadi kebanyakan mahasiswa overthinking. Ya, Saya ya. setuju. Gini, dari pengalaman saya melihat teman-teman saya gitu loh, Pak. Jadi saya lebih setuju kalau mahasiswa sekarang nggak pernah berpikir. Lebih parah. jadi less thinking malah. Oke, masuk. Seringkali mahasiswa itu melakukan apa yang jadi keinginannya tanpa melihat resiko yang ada di belakangnya. Oke. Overthinking itu memang menempatkan resiko terlalu banyak, artinya terlalu intensitasnya terlalu tinggi. Baik, bagaimana kita mengatasi overthinking itu? Jadi yang pertama, ubah dari berpikir tentang masalah, diubah menjadi berpikir terhadap solusi. Nah, jadi kalau kita berpikirnya itu tentang solusinya, maka kita akan mendapatkan alternatif pemecahan masalah. Tapi kalau kita berpikir masalah itu kan beranak-pinak, teman-teman. Seperti kehidupan ini. Kita kecil punya masalah, kemudian sekolah punya masalah, nanti punya hubungan dengan orang lain juga ada masalah. Berkeluarga pun kita akan bermasalah. Punya anak bermasalah. Punya itu bermasalah. Bahkan sampai meninggal pun masalah itu nggak akan selesai. Nah, kalau kita hanya memikirkan masalah, kita nggak akan pernah punya solusi. Jadi overthinking itu hanya menambah masalah. Sama sih dengan negative thinking, baik sih untuk mempersiapkan kita bila kita siap. Nah, tapi kalau hanya berpikir tanpa action, ya percuma. Itu. Jadi kita harus effective thinking ya. Kata yang lebih ideal itu adalah berpikir secara efektif. Dengan apa? Dengan solution based. Kemudian berbasiskan solusi. Kemudian emosi. Emosi itu akan sangat berpengaruh ketika kita menghadapi sesuatu. Pengelolaan emosi itu membutuhkan keterampilan khusus. Seringkali kita itu galau, tapi ditanya
Ada masalah apa sih? Ini Pak masalahnya ada mobil masalah. lewat. Jadi galau. Kemudian Mas ketika tanya apa yang kamu cemaskan? Galau karena mata kuliah gitu. Tugas yang menumpuk. Mata kuliah nggak bisa, ini dikerjain sendiri. Bentar, satu-satu. Iya. Ini nggak apple to apple. Ini namanya apple. Terlalu banyak masalah. Jadi gini. Kuliah, apa yang susah di kuliah? Kalian tinggal datang, duduk, senyum, ya kan? Iya. Kemudian mendengarkan, mengerjakan tugas. Oke. Mengerjakan tugas, bukan memikirkan mengerjakan tugas. Yang menjadi berat itu kalau tugas hanya dipikirkan. Oke, siap. Tapi tidak pernah dikerjakan. Padahal tadi kita kan sempat melakukan review. Iya. Berapa banyak tugas yang kita kerjakan sendiri? 3 Enggak lebih 30%. Yang 70% kita kerjakan bareng-bareng kelompok. Ngeluhnya bareng, susahnya bareng, senengnya juga bareng. Dan kalau saya yakin mahasiswa sekarang kalau kerja kelompok itu lebih banyak senengnya daripada susahnya. Iya sih. Tapi Pak ya, kan kalau bahas mahasiswa sekarang, Iya. kan jelas beda tuh sama Mahasiswa dulu. Zaman dulu gitu kan. Perbedaan mentalitas itu kan jelas ada tuh. Ya jelas beda. Wong kalian itu terlalu nyaman, teman-teman. Terlalu nyaman. Terlalu nyaman di zona nyaman. Terlalu dinyamankan. Kalian tidak boleh dibentak, tidak Oke. boleh dipukul, Oke. ya kan? Kemudian susah sedikit kasihan orang tuanya. Oke. Kalian pulang ke rumah habis sekolah, kemudian tambah ngaji, sudah jangan disuruh ngapa-ngapain, dia sudah capek sekolah. Oh, Terlalu banyak dikasihani. Ya kalian ini sebenarnya generasi kalian itu generasi yang manja memang. Saya dulu itu kalau cari buku kalau nggak ada di perpus perpustakaan fakultas ke universitas, kalau nggak gitu ke perpustakaan kota. Kalau nggak saya harus searching di mana yang kira-kira ada buku itu, pinjam di senior, kemudian ke Blok M dulu, Blok Majapahit, sekarang jadi Blok Willis. Oh iya ya, Sekarang Willis. jadi Blok Willis. Nah, hunting buku. Tapi hari ini kalian tinggal buka handphone, browsing sudah dapatkan segala macamnya. Apalagi ada AI ini ya. ChatGPT. Betul, yang memudahkan. Itu karena kalian terlalu manja. Jadi sesuatu itu bila tidak mendapatkan tekanan, maka ya dia tidak akan mempunyai force balik. Oke. Jadi tekanan semakin keras, force baliknya akan semakin keras. Semakin orang itu sering menghadapi masalah, maka dia semakin able untuk menghadapi masalah. Bagi orang yang bangkit ketika dia jatuh. Tapi kalau dia jatuh kemudian tersungkur, dia sudah habis ceritanya. Jadi intinya kita itu Banyak-banyakin bikin masalah gitu ya, Pak? Bukan seperti itu. Banyak-banyakin menyelesaikan masalah. Jadi seperti kamu ini ya. Katakanlah kamu jatuh tersungkur. Bukan masalah berapa kali kamu jatuh, tapi masalahnya adalah berapa kali kamu bangkit. bisa bangkit dari jatuh. bercanda saya. Jangan dipikir serius. Oke. Jadi Apalagi. Nah, itu tentang yang tadi itu kan. Nah, untuk saran bagi mahasiswa yang kebanyakan overthinking gitu loh. Sarannya ada. Ya, Ada nggak, Pak? Batasi keliaran berpikir Anda. Begini teman-teman, ini serius. Ya. Ini harus kalian catat dan kalian paham betul-betul. Pikiran itu seperti air. Manakala air itu bergolak, kalian nggak akan bisa melihat jernih apa yang ada di dalam air tersebut. Maka untuk menjernihkan pikiran, tenangkan pikiran itu. Begitu air itu tenang, kita bisa tahu apa yang ada di dalam. Nah, persis cara kerja pikiran dan air itu sama. Oke. Jadi kalau teman-teman itu overthinking, kan bergejolak terus di pikiran, nggak akan menemukan solusi. Yang ada adalah hambatan, yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah kekhawatiran. Jadi tenangkan pikiran, kemudian lihat masalah dengan jernih, maka solusi akan tampak di sana. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Oke. Terus gini Pak. Kalau masalah nggak selesai, kita tinggal ke pegadaian. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Angel. Oke, apalagi? Ini saya mau tanya. Peran lingkungan, keluarga, terus temen, terus kayak mungkin dosen lah. Untuk mental kita itu seberapa besar sih? Dan apa ya? Bahasanya itu gimana cara kita bisa filter itu loh. Kan ada beberapa lingkungan. Contoh keluarga kita lingkungannya toksik. Teman kita enggak. Akhirnya kita
lebih nyaman di lingkungan di teman kita gitu kan. Oke, begini teman-teman. Kalau setiap bayi itu ditawarin mau lahir di mana, Iya. ya kan? Pasti dia akan memilih. Saya mau lahir Di Eropa. di Eropa, itu kan Pak. Jadi anaknya Raffi Ahmad. Avatar gitu ya. Endorse sejak kecil. Pingin McD-nya yang dibawa. Ya. Pingin es krim apa? Es krim papinya yang suruh datang. Benar. Itu kalau kita boleh memilih. Nah, tetapi teman-teman, dimanapun kita dilahirkan, dimana kita tumbuh kembang, dibesarkan, pasti ada sisi positifnya. Ambil sisi positifnya. Di keluarga yang berantakan itu artinya kita sedang diajari bagaimana menjadi membentuk kepribadian yang kuat. Oke. Nah, ambil sisi positif dari semua kondisi yang kita miliki. Artinya kita hidup di keluarga yang demokratis itu bagus, yang permisif itu juga ada bagusnya. Bagus juga. Di otoriter itu juga ada bagusnya. Kalau kita tidak tumbuh di keluarga yang otoriter, mungkin kita lagi diajari bagaimana cara bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Oke. Karena semuanya harus berdasarkan schedule, harus berdasarkan jadwal, harus berdasarkan aturan, bla 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 bla. Nah, mungkin kalau kita hidup di keluarga yang permisif, berarti kita sedang diajari bagaimana kita menghormati kebutuhan orang lain. Jadi setiap keluarga itu adalah berkah bagi kita. Oke. Artinya kita tidak boleh menyalahkan keluarga kita dimanapun kita lahir dan dibesarkan. Tapi apa ya? Oke, kita lanjutkan. Salah Tapi motor. kita bisa memilih bagaimana menyikapi kehidupan di keluarga kita. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Mas Fatih tadi, kalau di keluarga gak nyaman, saya akan mencari kenyamanan di luar. Itu artinya kita flight. Oh, itu flight. Itu flight ya. Itu artinya kita flight, sehingga kita akan menjadi tidak perhatian sama keluarga kita. Kita tidak percaya pada keluarga kita. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimanapun juga rumah adalah tempat pulang kita yang paling yang paling nyaman. Jadi saya ini kan datang ke Malang asli Pasuruan ya. Kalau saya hidup di Pasuruan mungkin akan lebih berat daripada hidup di Malang. Iya. Saya di Pasuruan, kemudian lakok ndelala jadi bupati. Ya kan? Jadi bupati, saya korupsi. Coba, saya mau pulang kemana? Malu kan? Benar. Tapi begitu saya hidup di Malang, baik buruknya mungkin nggak kelihatan di rumah saya. Sehingga ketika saya mau pulang, saya punya tempat yang nyaman, yang aman bagi saya. Nah, itu pun bisa kita kita kondisikan secara imajiner. Jadi ini satu tips teman-teman mahasiswa. Apabila Anda memiliki masalah yang dimana Anda tidak bisa mengkomunikasikan dengan orang lain, kemudian masalahnya sangat privat sekali, kemudian kalian mengalami kebuntuan, carilah zona nyaman di imajinasi kalian. Gunakan zona itu untuk pulang, untuk menepi, untuk kontemplasi, sehingga Anda bisa memahami secara jernih apa yang sedang kita alami. Itu salah satu tips ya. Oh iya. Meskipun kalau terlalu banyak digunakan itu juga adiktif. Oke. Kita jadi menarik diri dengan kehidupan real yang ada di sekitar kita. Tapi memang keluarga itu merupakan social supporting yang cukup kuat bagi setiap individu. Benar. Karena di sana kita dididik, dibesarkan, kita belajar berinteraksi dengan orang lain, kita belajar percaya pada orang lain, kita belajar mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Keluarga adalah kunci. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang sudah siap berkeluarga, pilih pasangan kalian dengan baik. Jangan pilih yang ganteng. Kaono. Saya lah yang ganteng. Karena Anda sudah berkeluarga. Karena saya sudah laku. Yesus. Begitu teman-teman. Kemudian satu lagi, ini patut kita pahami, terutama pada orang-orang yang manja. Saya nggak ngomong kalian dan audiens ini manja, enggak. Pahamilah bahwa suatu saat kita itu akan hidup sendiri. Bagi yang laki-laki, dia akan mendapatkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Bagi yang perempuan, dia akan menjadi tanggung jawab seorang ibu. Di mana kalian juga akan berpisah dengan ibu kalian, dengan orang bapak kalian. Jadi kalian yang akan mengemban tanggung jawab sebagai orang tua nantinya. Maka
pengalaman yang tidak baik yang pernah Anda alami jangan sampai terreplikasi pada keluarga kalian nantinya. Nah, ini untuk zona mahasiswa. Jadi nanti ada sesi lagi tentang mahasiswa akhir yang menikah. Jadi gini Pak, adakan kelas. kita kan sebagai mahasiswa gitu ya. Bagaimana caranya kampus itu menjadi tempat ternyaman bagi mahasiswa ini untuk pulang? Saya kasih bocoran, Iya. jangan bilang ke dosen kalian, Oke. ataupun dekan, ataupun rektor kalian. Ya. Sesungguhnya, truly, bahwasanya semua kurikulum itu didesain untuk menyamankan mahasiswa. Jadi kurikulum di perguruan tinggi dibuat sedemikian rupa, potensi yang terbaik dari kalian itu muncul terasa, tanpa menghilangkan sisi kenyamanan kalian dalam belajar. Oh siap. Nah, seringkali atmosfer pendidikan itu memang banyak variabelnya ya. Iya. Kita akan bertemu dengan banyak tipologi dosen, tipologi teman, kemudian cara penyampaian berbeda, strategi belajar yang berbeda, kelas yang berbeda. Disitulah kita harus pandai-pandai untuk menempatkan diri yang saya sebutkan tadi, penyesuaian diri. Nah, khusus untuk Fakultas Psikologi UIN Malang. Oke, siap. Sini ya. Mempunyai sebuah student support center. Jadi kami memiliki pusat untuk supporting mahasiswa kami, baik mahasiswa yang sedang baik-baik saja untuk performa lebih baik, optimal. Yang tidak baik-baik saja, biar cepat baik-baik saja melalui layanan konseling. Dan saya kira setiap perguruan tinggi punya center seperti ini. Jadi bila kalian mahasiswa-mahasiswa yang ada di zona mahasiswa ini mengalami masalah, yang pertama adalah cari informasi di mana Anda bisa mendapatkan bantuan. Jangan khawatir, setiap orang itu pasti akan membutuhkan bantuan, dan berikan kesempatan setiap orang untuk menjadi pahlawan Anda. Oke. Tapi kebanyakan dari mahasiswa itu gini Pak. Untuk sangat susah ya, apakah karena malu mungkin itu untuk mencari bantuan ketika di lingkungan kampus? Jadi gini, Apalagi pergi ke misalnya tempat konseling gitu di kampus kayak gitu. kalau kita melihat jejak pendapat yang pernah dilakukan oleh pusat konseling kami, Iya. jadi antara malu dan keenaan bermasalah, itu angkanya lebih tinggi keenaan bermasalah. Kayak Kan bermasalah itu seperti apa? Iya. Misalkan kamu ya depresi murung, Iya. teman-teman kan perhatian sama dia, Oh, iya kan? Iya. lebih suka dikasihani orang lain. Iya. Kemudian diberikan treatment khusus, makan didahulukan. Kalau ada yang pulang dikasih oleh-oleh biar memperhatikan. Kan Siap, ya. orang yang nyaman dengan kondisi seperti itu tuh lebih banyak daripada orang yang malu. Berarti itu termasuk kesehatan mental juga Iya, berarti. jadi bukan malu sebetulnya, tetapi keengganan dirinya untuk mau berubah. Nah, ini masalah kesehatan mental yang paling pokok. Jadi kita takut berubah, apalagi berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita sudah overthinking, kita sudah membayangkan effortnya akan susah, Berat ya, gitu. kemudian menghabiskan energi, menghabiskan waktu atau biaya dan lain sebagainya. Lebih ke sana sebetulnya. Jadi kalau konseling sendiri, intervensi psikologis itu kan macam-macam ya. Selain terapi dan segala macamnya, ada yang namanya konseling. Konseling itu adalah tahapan yang paling awal ketika kita memiliki permasalahan psikologis. Maka jangan malu. Oke. Jangan malu, jangan enggan. Tetapi itu pun tidak akan efektif manakala si personalnya sendiri tidak mau berubah. Oh, berarti lebih ke diri kita dulu Iya, untuk pergi gitu ya ke sana. Tapi ada masalah nih ya. Gimana kita tahu kalau kita ini dalam kondisi mental yang tidak baik-baik saja gitu, Pak? Jadi gampang. kita mau saya butuh konseling nih kayak gitu kan. Kadang orang nggak sadar kan kalau dia butuh konseling gitu loh. Oke. Dan nggak sadar karena dia punya masalah juga. Oke, mau kriteria apa? Fisik. Kalau kalian sudah mulai jarang mandi, malas mandi, itu ada masalah. Oke. Oh, berarti Seriously. itu termasuk kesehatan mental. Ya, seriously. Kemudian yang kedua, kalau kalian sudah mulai menarik dari lingkungan sosial kalian. Oke, berarti itu introvert, Pak. Menarik diri. Iya. Menarik diri asosial, bukan introvert. Oh, bukan. Kalau
Beda. Kalau introvert itu kan dia hanya pemalu saja, tetapi masih ada dalam konteks sosial. Oh iya, benar. Tapi kalau sudah menarik diri, itu sudah tanda kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kalian tidak bisa mengendalikan pikiran kalian. Oke. Nah, itu sudah satu step menuju Kesehatan mental. Ya, ketidakwarasan. Ketidakwarasan. Miring. Saya nggak menunjuk. Saya miring. Oh, ya, itu harus sana ya. dipotong. Set. Itu harus dipotong. Jadi malas mandi, menari dari kehidupan sosial, kemudian tidak bisa mengendalikan pikiran, dan yang ketiga, kalau mood kalian gampang berubah. Oke. Tidak ada stimulus yang signifikan, tetapi dari tiba-tiba sedih kemudian menjadi ketawa-ketawa. Nah, ya kan? Iya. Ya. Tapi kan banyak yang pura-pura seperti itu. Itu karena dia lack of attention saja. Lack of attention. Lack of attention. Jadi Lack of attention. Enggak ngerti. dia kekurangan perhatian. Oh, kekurangan perhatian. Frekuensi remaja nakal, kemudian remaja yang banyak colometan dan segala macamnya, itu karena dia kekurangan perhatian dan cinta. Oke. Tidak didapatkan di lingkungan terkecil keluarga, dia mencari di yang lainnya. Jadi memang memperhatikan orang lain itu menjadi sesuatu yang harus rela kita berikan. Jadi kejahatan yang paling keji itu bukan mencuri atau memperkosa, teman-teman. Oke. Tapi tidak peduli. Oh. Jadi, Itu kejahatan yang paling keji. akar kejahatan adalah ketidakpedulian kita. Oh, Karena siap. begitu kita melihat pencuri di depan kita nggak peduli, ya pencuri ini mengajak rela. Begitu kita melihat orang menyelewengkan kekuasaan, kita diam saja nggak peduli, itu akan menjadi masalah yang besar. Benar. Begitu ada orang punya niat jelek datang ke rumah seorang janda, dan kita tidak peduli, itu jadi masalah juga kan? Kejahatan yang paling keji itu adalah ketidakpedulian. Nah, zona mahasiswa, para mahasiswa hari ini yang katanya agent of change dan agent sosial ya, Sobat zona, maka kalian harus mulai sensitizing yourself. Jadi mulai lebih mensensitifkan dengan orang lain, mulai peduli dengan orang lain. Peduli itu nggak sama dengan ikut campur di kehidupan orang lain. Itu lain lagi. Itu adalah salah satu yang memang harus kita hindari. Tapi setidaknya kita memiliki empati pada orang lain, kemudian memiliki perhatian pada orang lain, itu adalah sesuatu yang modal yang kita butuhkan untuk menjadi bangsa yang lebih kuat. Oke, siap. Menjadi society yang lebih harmonis lagi. Gini, Pak. Bagaimana pentingnya orang yang profesional dalam menangani ya, kasus mental health? Oke. Jadi setiap orang itu kan mengalami permasalahan. Nah, seringkali ketika kita dalam keadaan sedang menghadapi masalah, itu kita merasa hanya hidup kita yang berat. Iya. Masalah ini kayaknya dibuat khusus untuk kita. Padahal kalau kita mau telah lebih lanjut, setiap masalah itu berulang, teman-teman. Jadi misalkan Fatih punya masalah dengan ibunya, bukan hanya Fatih seorang, ada 1.276 Fatih yang lain yang memiliki masalah dengan ibunya. Begitu pula dengan yang lain. Nah, disinilah kita patut berinteraksi dengan orang lain, karena pengalaman itu adalah guru terbaik, dan kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ketika menghadapi masalah itu. Tetapi ada kalanya memang helper profesional itu dibutuhkan, karena mereka lebih banyak menabulasi masalah dan alternatif pemecahannya. Sehingga memang penting untuk mencari referensi profesional untuk membantu memecahkan masalah kita. Tapi sebelum berangkat ke sana, hal yang paling utama adalah kita sendiri harus mau berubah, mau menyelesaikan masalah itu. Benar-benar. Semuanya Jadi, kembali ke diri masing-masing. Keunggulan profesional helper itu adalah dia memiliki referensi teoritik, kemudian memiliki pengalaman, dan apa yang disolusikan itu bisa lebih bertanggung jawab. Bukan berarti kita nggak bisa datang ke Pak Yai, kita nggak bisa datang ke mbah kita atau ke teman kita. Bagaimana juga itu juga merupakan bisa menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah kita. Tapi pernah teman-teman ya pernah punya masalah yang begitu besar lah. Nah terus kemudian dia pergi ke tempat konseling seperti itu, tapi dia tidak menemukan
solusi bagi masalahnya dia. Apakah dia yang salah ke tempat itu atau bagaimana? Jadi gini, konselor Iya. atau professional helper itu hanya membantu kita untuk mengidentifikasi masalah, akar masalah, kemudian menemukan alternatif yang berbasiskan pada diri personal. Iya. Tapi kalau personal itu nggak ada kemauan untuk berubah. Oke. Dia masih nyaman dengan masalahnya. Seperti yang saya gambarkan tadi ya, ada beberapa orang itu yang nyaman dengan masalahnya. Maka itu adalah hal yang mustahil untuk bisa selesai. Berarti Intinya kembali ke Iya, personality-nya personal. masing-masing. kalau dia nggak mau berubah ya nggak bisa. Betul. Kemudian sambil mencari atau mengkondisikan lingkungan agar lebih baik pada dirinya. Nah, Jadi menepi dulu, menghindari orang toksik, Oke. dan yang lain sebagainya. sama seperti mahasiswa kalau dia bermasalah di kampus, kalau dia nggak mau berubah ya nggak bisa Itu gitu nggak ya. bisa, nggak bisa. Dosennya sudah Iya. WA terus menerus, Ah. sudah menghubungi, adminnya sudah menghubungi, tapi kalau dia masih nyaman dengan apa kemacetannya, kemandekannya, dengan kemalasannya, apa mau dikata? Ya udah gitu. Lebih pasrah lah jatuhnya dia. Bukan pasrah, Bukan. Gimana itu? Itu apatis sudah. Oke. Sudah nggak memiliki hasrat ya. Maka bagi mahasiswa yang sedang mengalami kondisi seperti ini, ketika kalian sudah merasa tidak engage lagi dengan kehidupan akademik kalian, nah, cepat-cepat Anda mencari titik balik, titik belok. Kenapa? Salah satu hal yang sangat penting yang kemudian banyak diremehkan oleh generasi muda itu adalah waktu, teman-teman. Waktu. Manajemen waktu juga. Bukan. Usia kalian itu terus bertambah, hari demi hari terus bergulir, dan itu nggak bisa di setback. Siap. Kita nggak bisa seperti di film-film Hollywood ya, Iya. yang traveling kemudian kembali ke 5 tahun yang lalu pakai mesin waktunya Doraemon, nggak bisa. Setiap detik yang kita alami itu akan lewat begitu saja. Nah, ini yang harus disadari. Kalau memang kalian sudah nggak engage seperti Mas Fatih, dengan berani dia memutuskan saya tidak melanjutkan kuliah Nah, untuk meniti karir yang lebih yang lebih sesuai dengan diri saya, atau meniti aktivitas yang lebih produktif bagi diri saya, itu jauh lebih baik. Jadi waktu. intinya ada di waktu. Iya. Benar. Kemudian saya mau meluruskan lagi. Iya. Tadi kan ngomong manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Sesakti apa kita bisa memanajemen waktu? Kita bisa memutar dari jam 2, sekarang misalkan ya dari jam 5, kemudian kita kembalikan jam 1. Tidak mungkin. Yang bisa kita manajemen adalah aktivitas dalam menjalani waktu itu. Berarti Jadi yang benar, bukan waktunya. aktivitasnya yang kita manage. Iya, memanajemen Aktivitas. Benar. Nah, Ini penting untuk diketahui. Aku ada mau buka sosok ya, Bang. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini kan kita sudah mungkin sampai menuju akhir lah. Nah, ini ada berita di zona mahasiswa yang beritanya itu kayak gini. Ada mahasiswa yang tenggelam usai kayak di ospek gitu sih sama seniornya. Sama seniornya ya. Ditutup kain hitam terus disuruh masuk ke dalam sungai. Akhirnya dia tenggelam. Lah, Apa ya? Itu kan pengaruh juga terhadap mentalitas orang yang waduh ternyata jadi mahasiswa itu kayak gitu ya gitu loh. itu mungkin dari sebagian mahasiswa aja, nggak Iya semua. sih. Tapi kan media sosial sekarang kan ya itulah Ini kalau saya jawab secara teoritis itu butuh kajian. yang panjang, iya. terlalu lama. Jadi gini teman-teman, ada 3 hal yang mau saya sampaikan terkait dengan kasus ini. Yang pertama adalah konformitas, yang kedua adalah kohesivitas, dan yang ketiga adalah loyalitas. Nah, keadaan seperti itu tentu saja si mahasiswa korban telah mengalami brainwashing tentang ketiga hal ini. Dicuci otaknya bagaimana dia punya esprit de corps ya, rasa kebanggaan terhadap institusinya, terhadap kampusnya. Kemudian bagaimana dia tujuannya kan menumbuhkan loyalitas, kekampakan, kemudian kedekatan gitu kan. Tetapi pada diri personal tertentu ada yang taken for granted, yang membabi buta. Yang nggak ada ukurannya gitu kan. Yang tanpa ada ukurannya, kemudian tidak menimbang resikonya. Jadi logikanya nggak bermain. Kepatuhannya terlalu ketat. Benar.
Loh, memang ada orang yang seperti ini. Tapi kan namanya junior, apapun kata seniornya ya dilakuin aja ketika Ya, udah kadang jadi. Kalau sesuatu nggak Iya. make sense ya nggak mungkin lah. Ya kita mungkin mau kayak- melakukan. Jadi Dia yang positif pertama- thinking ketika itu disuruh bukan gitu. positif thinking. Tapi ada positive thinking sama apa ya? Itu less thinking kalau gitu. Nggak berpikir sama sekali. Bukan positive thinking. Jadi yang pertama dalam konformitas, mungkin ada satu sisi di mana si korban merasa dia pingin diakui oleh kelompoknya, oleh benar. seniornya. Kemudian yang kedua, dia pingin menunjukkan bahwasanya dia punya kohesivitas. Dia itu bisa kompak, bisa mengikuti aturan yang ada dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah loyalitas. Dia pingin dianggap dirinya itu sebagai orang yang loyal terhadap aturan, terhadap organisasi ataupun yang lainnya. Cuman dia kemungkinan besar tidak mengukur sampai di mana resiko yang akan dia hadapi. Nah, si seniornya pun itu juga terlalu keras dalam memberikan Latihan. Challenge lah. memberikan tugas ya. Tugas. Artinya tidak melihat satu persatu siapa yang dia ajak. Karena ada orang yang dengan kebutuhan tertentu bisa diberikan pres yang sedemikian rupa, tetapi ada pula yang takarannya jauh lebih Iya, ringan. benar-benar. Nah, ya ini akan menjadi koreksi baik mahasiswa baru maupun mahasiswa senior. Kalau mau memberikan tugas, memberikan proses penyesuaian, ya make sense lah. Seimbang. Safety first. Safety, ya. First, oke. Jadi selamat dulu. Baru nilai adding value-nya itu baru bisa ditambahkan. Ya, Jadi yang penting selamat. yang penting selamat. Percuma kan kita loyal Si tapi mahasiswa ngomong ini loh kabeh, kan. jauh-jauh datang ke Malang. Oh. Itu kan untuk Kuliah. Kuliah. Menuntut ilmu. menuntut ilmu, bukan untuk disakiti. Bukan untuk disiksa dan lain sebagainya. Jadi kalaupun untuk menumbuhkan loyalitas, spesifitas ada banyak cara. Iya. Ada banyak cara. Gak harus dengan kekerasan Betul. juga maksudnya kan. Pleasure gitu Yep. kan. Jadi bagi teman-teman yang akan menjadi calon sobat zona mahasiswa. Oh, calon sobat. Calon sobat kan belum. Jadi masih SMA. Ya, barangkali tiba-tiba muncul di realnya kan. Iya. Ataupun yang sudah mahasiswa baru. Jadi ketika kalian mendapatkan sesuatu yang nggak make sense kemudian mengancam, ya lebih baik avoidance. Iya. Baik, Tolak tahu. dengan baik. Nah, itu nih. Intinya ya, mungkin dari dialog kita tadi yang panjang banget itu, intinya jangan kalian anggap remeh itu namanya mental health gitu kan. Oh iya. Iya. Bener nih. Ya, jangan selalu mementingkan orang lain sampai kepentingan diri sendirimu itu loh nggak keurus. Kamu itu butuh padahal gitu loh. Dan kalau ada masalah itu langsung cerita-cerita Iya. kayak gitu. Jangan dipendam sendiri. Bener. Mati kalian dipendam sendiri itu. Tapi juga jangan diudar di beranda. Oke. Ya, harus kita bisa menakar lah Pak itunya. Nah ini Pak, mungkin ada apa ya sebuah quotes atau apalah kata-kata motivasi itu dari Bapak mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini. Kalau quotes ataupun kata-kata motivasi itu kan sangat kecil sekali. Iya. Saya agak mau memberikan yang kalimat motivasi. Wah, malah lebih bagus. Jadi gini teman-teman, diri kita itu berhak bahagia. Saya bentar Pak. Lah, Oke. Karena ini penting harus saya ulang lagi. benar. Jadi setiap diri manusia itu berhak bahagia. Nah, bahagia itu salah satunya adalah mampu mengaktualisasikan diri, meraih keinginan dan mencukupi kebutuhan. Nah, teman-teman, ada kalanya kita ada pada kondisi terpuruk, kondisi diremehkan, kondisi dimusuhi, whatever lah. Kondisi-kondisi seperti itu hadapi dengan berani. Jadi kalau disarikan dalam dua buah kata, saya sarikan dalam kata jadilah berani. Jadilah orang yang lebih berani. Berani menghadapi masalah apapun, berani berubah menjadi yang lebih baik.
temukan the best in yourself. Jadi temukan yang terbaik dalam diri Anda sendiri dengan keberanian itu. Karena umpatan itu akan menjadi mentah, cacian itu justru menguatkan. Semua yang tidak membuat kita mati akan membuat kita hidup. Oh, kuat. Itulah jalan ninja Naruto. Sudah Pak, Gitu. itu saja. Ya. Oke. Jangan Ya. lupa lagunya ya nanti ya. Wah, request lagu. Nah, untuk Sobat Zona, kalian ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kali. Itu aja dari kita. Kita pamit undur diri dulu. See you next time. Pak. The memories flood in my head. Just like the waves, babe, we were endless. Drowning in your eyes, pull me in your tide. Kita tanya lagi, kemungkinan besar bisa panjang lagi. Salah, sampean. Aku kan Slipping away before my eyes. Gimana aman kamera tengah? Udah. Aman ya audio? Goes down, it's just too soon. Matanya. Oke, aman ya. Kerja lu, siap ya.